Shalom shalom saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat menjelang subuh ya. Bersama-sama umat muslim kita juga sama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Dan saya percaya pada pagi hari ini Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita, umatnya yang dikasihinya ya. Barang siapa yang percaya Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya mereka adalah umat-umat pilihan Allah dan telah dipilih untuk menjadi bagian alat kerajaan kemuliaan Allah. Pada saat pagi hari ini di dalam One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa semangat. Tuhan akan mengajarkan kepada kita tentang ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Ialah ibadah yang seperti apa, begitu ya saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya daripada itu saudara, ayo kita belajar ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan itu apa gitu ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya Engkau yang mengawali dan mengakhiri, tidak ada satu kuasa apapun yang sangat melampaui kuasa-Mu. Dan kami yakin dan percaya terjadi sesuai apa yang Kau firmankan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Roh Allah selalu bekerja melalui Roh Kudus menuntun kita di dalam seluruh kebenaran Allah untuk menjadi alat-alat kemuliaan Allah. Dan Kau memberkati para subscriber, Kau para viewer, memberkati orang yang membagi firman ini, nge-share firman ini, dan Kau berkati orang-orang yang tergabung dalam berkat-Mu ini, yaitu YouTube, sarana InShot video editing, Face Media maupun XL. Dan kami yakin dan percaya semua orang-orang yang tergabung dalam berkat-Mu ini, baik viewer maupun subscriber, semuanya umat-umat pilihan-Mu, umat-umat tebusan-Mu, dan Kau yang menjamah mereka, Kau yang mengubahkan kehidupan mereka menjadi baru dan semakin berkenan di hadapan-Mu sesuai rencana dan kehendak-Mu. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu atas tiap-tiap kami, ciptaan-Mu, masing-masing pribadi lepas pribadi, sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi dengan talenta karunia yang berbeda. Dan kami yakin dan percaya Engkau selalu menuntun kami melalui pertolongan Roh Kudus untuk kemuliaan Allah Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi saudara. Dan saya yakin dan percaya kita akan belajar terus tentang kebenaran Tuhan dalam hidup kita supaya kita semakin mengerti Allah membawa kita kemana. Pada saat pagi hari ini Tuhan ingin mengajarkan kita di dalam Yakobus 1 ayat 27. Tetapi bisa kita baca satu pasal saja. Jadi supaya kita semakin mengerti dalam Yakobus 1 itu ya ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan itu ibadah yang seperti apa gitu ya. Ya. Makanya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, itu sebagai ibadahmu yang sejati ya. Lah itu yang sudah pernah kita bahas ya. Pada season 134 ini kita berbicara masalah penerapan ibadah yang sejati, ibadah yang murni, ibadah yang tidak bercacat di hadapan Tuhan itu ibadah yang seperti apa. Ternyata di dalam di dalam Yakobus 1 ayat 27 menjelaskan bahwa ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan Allah Bapa kita yang di surga, yaitu ibadah yang mengunjungi para yatim piatu dan para janda dalam kesusahan mereka. Nah, intinya itu adalah kita bermanfaat bagi sesama ya, intinya sederhana itu. Makanya kalau kita mengaku kita beribadah kepada Tuhan ya, kita mengaku bahwa kita beribadah kepada Tuhan dan kita melakukan segala apa yang Tuhan mau, yaitu dalam bentuk ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan, itu adalah pada saat kita mengunjungi para yatim piatu, para janda dalam kesusahan mereka. Sepertinya para janda, para yatim piatu itu apa saudara? Nah ini yang perlu kita bahas. Yatim piatu secara umum adalah orang-orang yang sudah tidak mempunyai ayah dan ibu. Kemudian para janda itu adalah orang-orang yang sudah tidak bersuami. Jadi orang-orang yang sudah tidak memiliki nafkah yang tetap. Jadi kehidupan mereka mengalami kesusahan. Tetapi kalau mereka masih yatim piatu atau para janda yang memiliki warisan dan memiliki kekayaan yang masih cukup, ya nggak perlu dibantu saudara gitu. Maksudnya kalau kita mengunjungi, ya di situ dikatakan
adalah ibadah yang murni dan tak berjajat adalah mengunjungi mereka dalam kesusahan mereka. Berarti intinya begini saudara, banyak di antara kita itu yang mengalami seperti yatim piatu dan para janda dalam kerohanian kita. Ya, contohnya Allahnya hilang dalam kehidupan kita. Ya, banyak kali kita itu nggak menghargai keberadaan Allah. Katanya Allah itu Immanuel, katanya Allah itu menyertai kita, katanya Allah itu selalu ada di dalam kita dan kita di dalam Allah gitu ya. Tetapi seringkali kita itu menjadi yatim piatu saudara. Kan kita kalau bagi perempuan-perempuan itu kita menjadi janda-janda. Kenapa? Karena kita tidak memiliki Allah ya, Allah Bapa di surga. Jadi kita sudah tidak memiliki orang tua. Ya, bagaikan orang Allah kita itu sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai sahabat, sebagai pencipta kita dan segala sesuatu. Nah, seringkali ya kita sebagai manusia itu melupakan Allah pada saat kita sudah berkecukupan secara materi. Bahkan kita sering lupa ya. Bahkan waktu berdoa, waktu memuji menyembah Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, itu seringkali kita lupa. Yang kita inginkan hanya ini loh, hawa nafsu kedagingan saja. Nah, ayat ini ada selanjutnya saudara, yaitu menjaga diri kita dari pencemaran dunia. Nah, jadi ayat ini kalau ibadah yang murni di hadapan Tuhan dan tak berjajat itu termasuk salah satunya adalah menjaga diri kita dari pencemaran dunia. Nah, seringnya Galatia 5 ayat 19, hawa nafsu kita itu yang menguasai kehidupan kita. Setelah kita dicukupkan dengan banyak materi, ya akhirnya kita lupa dengan Tuhan. Jadinya kita sering menjadi yatim piatu dan para janda ya. Jadi kita merasa tidak memiliki ya. Itu akhirnya kalau kita tidak merasa tidak memiliki Allah, tidak memiliki orang tua, tidak memiliki pembimbing, tidak memiliki sahabat, tidak memiliki kita merasa tidak memiliki sang pencipta kita. Jadi kita itu ya itu saudara, kita itu jadinya seperti itu, yatim piatu dan para janda. Jadi perlu dikunjungi saudara ya, atas kesusahan mereka. Makanya Tuhan katakan apa sih, Matius 22 ayat 27 sampai 29 itu, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu. Hukum yang kedua yang sama dengan di atas, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu loh saudara, makanya kita itu sering lupa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yang Tuhan katakan itu hukumnya sama. Jadi kalau kita nggak bisa praktek pada yang kelihatan, berarti kita itu menyembah Allah, katanya ibadah kepada Allah, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan ya berarti kita itu pembohong ya. Kalau firman Tuhan katakan, wong yang kelihatan aja kamu nggak bisa praktek, apalagi Allah yang tidak kelihatan. Pasti nggak pernah kita itu menghargai Allah. Contoh ya, pada saat kita berbuat dosa pasti kita tidak merasa bahwa Allah menyertai kita. Tetapi pada saat kita kesusahan, pada saat kita menghadapi masalah, kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan, saya dibantu, diselesaikan masalah saya. Tetapi setelah masalah itu selesai, bukan kita itu malah bersyukur sama Tuhan, malah akhirnya berbuat dosa dengan kecemaran duniawi ya, hawa nafsu duniawi ya. Melalui daging-daging kita berbuat dosa. Nah gitu loh. Makanya ayo saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah menjadi yatim piatu dan para janda ya, yang tidak memiliki istilahnya pengarah dalam hidup ini, tidak memiliki istilahnya bimbingan dalam diri kita, sehingga kita lost contact dengan Allah. Istilahnya kalau Sriwijaya Air yang jatuh masuk ke laut itu kan karena lost contact saudara, tidak ada hubungan dengan menara penerbangan ya. Jadi ini lost contact, akhirnya tidak diketahui di mana keberadaannya. Nah kita seringkali di hadapan Allah itu seperti itu. Pada saat kita hawa nafsu dicemarkan oleh duniawi ya, para yatim dan para janda yang tidak memiliki bimbingan lagi, yang tidak ada yang ngayomi istilahnya. Sebagai orang tua laki-laki kan, orang tua itu kan ngayomi, bimbing, ya, mengarahkan gitu ya. Nah kalau kita sudah nggak punya Allah lagi,
Ya seperti yatim piatu begitu, para janda juga nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngawasi, sakarepe dhewe lost contact dengan Allah, akhirnya jegur laut saudara. Ya itu. Makanya saudara, ayo dalam hidup kita itu nanti kita akan mati ya. Rohani kita akan mati seperti Sriwijaya Air itu masuk ke dalam laut karena lost contact. Ya tidak ada hubungan, jadi kehilangan kontak saudara ya. Kita tidak ada sinkronisasi dengan Allah sehingga kita lost contact. Nah, kalau sudah lost contact dan kita tidak merasa bahwa Allah menyertai kita dan membimbing kita dalam segala hal apapun, yaitu akhirnya kita merasa ya wes lah, aku berbuat dosa ya sudah, nggak merasa malu gitu loh sama Allah. Hendaknya kita itu merasa malu loh kalau berbuat dosa, melakukan kesalahan gitu ya, merasa egois ya, merasa jadi yatim piatu para janda gitu, kehilangan kontrol istilahnya gitu, kontrol kehilangan kontrol saudara. Nah, ini dalam hidup ini sebetulnya kontrol kita itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu surat kasih Allah yang ditulis melalui firman Tuhan, melalui kalau orang Kristen ya Alkitab, kalau orang Muslim mungkin Al-Quran, dan kalau orang lain-lain memiliki kitab suci masing-masing. Nah, saya percaya itulah kontrol. Itulah kontrol saudara. Itulah cara Allah mengontrol atau membatasi, bukan membatasi apa, membentengi lah. Saya lebih tepatnya itu membentengi kita dari hal-hal kecemaran duniawi. Makanya ayat ini harus diperhatikan betul-betul saudara, bahwa setelah kita mengunjungi yatim piatu dan para janda secara lahiriah benar secara umumnya, tetapi ada lagi hal-hal yang parah, yaitu kita lepas dari terang Allah, lepas dari tuntunan Allah. Berarti kita menjadi para yatim dan para janda ya di hadapan Allah. Tetapi Allah katakan lagi yang ayat berikutnya, yaitu kata-kata dari 1 Yakobus 1 ayat 27 ini adalah, dan lepaskanlah diri kita, harus menjauhkan atau lepas dari kecemaran duniawi. Nah ini loh, karena kita ini bukan dari dunia, kita ini dari kerajaan surga, diutus ke dunia untuk menjadi saksi, untuk menjadi pemberita kasih Allah, yaitu bermanfaat bagi sesama, dan kita harus menjadi rule, harus menjadi contoh gitu loh ya. Kadang kita itu malu menjadi contoh. Jadi kalau beribadah kepada Allah itu nggak tenanan, isin lah engko aku tanggung jawabnya apa tok, lek nyampe ke firman Tuhan seperti saya seperti ini kan. Banyak orang melihat kehidupan saya, oh hari ini nyampe ke firman kok kayak gini, hamba Tuhan kok kayak gini, disoroti gitu, takut gitu ya, malu. Justru itulah benteng saudara. Kalau kita nggak nyampaikan firman begini, nanti kalau nggak ada orang yang koreksi, kalau ada orang koreksi kan puji Tuhan ya. Jadi kita ini ada kontrolnya, ada apa ya, benteng ya, ada perisainya gitu loh. Jadi orang lain itu merupakan pengontrol kita supaya kita hidupnya selalu benar di hadapan Tuhan. Jangan takut mengatakan kebenaran, jangan takut mengatakan firman Tuhan, jangan takut mengajak sesama kita untuk cinta kepada Tuhan saudara. Ya, supaya kita ini janda-janda dan para yatim piatu yang tidak tercemar oleh dunia ini bisa tetap dalam koridornya Allah, tetap di dalam frekuensinya Allah itu ya, supaya kita tetap di dalam kemenangan bersama Allah. Karena di dalam Allah itu ya semuanya bisa terjadi, tetapi hubungannya dengan Allah itu kerohanian kita semakin meningkat, doa kita syafaat mendoakan orang-orang lain yang kesusahan, Pak, seperti para yatim, para janda, orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan ini kita doakan terus supaya mereka tetap mendapat hidayah, mendapat hikmat, mendapat anugerah dari Allah. Nah inilah yang Allah inginkan dalam setiap kehidupan kita, itu hal-hal yang rohani. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, bukan biarlah daging kita menyala-nyala dan melayani dunia ini saudara, dan kita semakin jatuh di dalam dosa ya. Banyak hal-hal yang tidak kita duga dalam hidup ini ya. Makanya umur manusia itu nggak ada yang tahu. Makanya kalau kita nggak siap-siap, gelombangnya nggak match sama Allah ya, ini bahayanya di situ saudara. Makanya hidup kita itu harus match dengan Allah ya. Banyak teman-teman atau saudara-saudara saya yang dekat dengan saya pada saat-saat akhir-akhir ini banyak yang dipanggil Tuhan dengan mendadak semua ya. Katanya serangan jantung kalau dokter bilang.
semuanya itu, dan tanpa kita mengerti ya, karena pada saat kita ketemu kemarinnya ya biasa-biasa saja, mereka sehat walafiat, tahu-tahu dipanggil sama Tuhan. Nah makanya ayo gelombang kita harus dimetkan dengan Tuhan. Biarlah kita ini menjadi pendoa-pendoa syafaat, yaitu orang-orang yang cinta Tuhan. 1 jam saja setiap hari, 1 jam kata Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus mau naik ke surga sebelum disalib itu, ya Tuhan Yesus katakan, ayo 1 jam saja, masuk gak bisa berdoa, kamu ini jangan tidur saja gitu ya. Ya memang orang yang di dalam Tuhan itu, ya memang Tuhan ajarkan kepada saya itu, lakukanlah segala sesuatu berdasarkan cinta, ya ketulus ikhlasan kita dalam melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan, seperti season yang 135 kemarin ya. Jadi ayo saya anjurkan terus ya, jangan hidup di dalam Galatia 5 ayat 19, tetapi hiduplah di dalam tuntunan Allah di dalam Galatia 5 ayat 22 Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Dan kemudian kita harus selalu hidup dalam pemikiran kita, harus pakai Filipi 4 ayat 8 ya, gunakan perlengkapan senjata Allah, itu ada di Efesus 6 ya. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu ingatkan, hidup kita akan selalu berkemenangan ya. Segala penyakit kita Tuhan yang tanggung ya, sudah sejak 2000 tahun yang lalu, sejak di kayu salib, kuasa darah Yesus menyembuhkan segala penyakit. Ayo yang masih berpenyakit saat ini, saya yakin dan percaya pada saat pagi hari ini Tuhan memberikan jamahan hidupnya atas hidupmu, dan saya yakin dan percaya datang kepada Tuhan, minta ampun atas segala dosa. Doa Bapa kami saudara ya, baca di Matius pasal 6, belajar doa Bapa kami, biarlah kerajaan Allah itu datang di bumi seperti di surga. Jadi kehidupan kita itu dikuasai oleh keadaan surgawi, karena di surga gitu. Di bumi kita merasakan seperti di surga. Keadaan surgawi mengalir dalam kehidupan kita, dan kita dicukupkan atas setiap kehidupan kita, dan kita harus mengampuni ya orang yang bersalah kepada kita, karena kita juga diampuni oleh Tuhan. Kemudian kita akan dilepaskan dari pencobaan dan dari yang jahat. Dan karena apa? Karena Allah yang memiliki kuasa, kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan, masuk dalam doa Bapa kami ini, di dalam koridor ini, maka segala penyakitmu, segala kekurangan ekonomimu, segala kerohanianmu yang masih lemah, yang belum bisa percaya dan cinta Tuhan, di situ akan mengalami pemulihan. Dan setelah dipulihkan, kita akan diberi pertolongan dan perlindungan oleh Tuhan ya. Maka kebenaran itu akan memimpin hidup kita. Selama hidup kita belum di dalam kebenaran Allah, di dalam tuntunan Allah, maka semuanya kita tidak akan mengalami yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Itu sudah tanda-tanda bahwa orang yang lepas dari terang Tuhan dalam kasih Tuhan, dia tidak akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kemudian dia tidak akan mengalami yaitu yang namanya pertolongan dan perlindungan Tuhan. Nah gitu loh saudara. Ayo kalau yang mau dalam perlindungan dan pertolongan dan perlindungan Tuhan, mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya, berjalanlah dalam kebenaran Allah, kebenaran Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk kemuliaan Allah Bapa di dalam nama Yesus. Itu loh saudara. Ya ini sholat subuh sudah terdengar ya. Orang-orang Muslim, ayo, terutama orang-orang Kristiani, jangan, bukan saingan saudara, bukan, tetapi kita juga harus menghargai Allah yang sudah memilih kita, menciptakan kita di bumi ini untuk menjadi saksi dan alat terangnya. Ayo kita jadikan diri kita rule atau contoh seperti Tuhan Yesus adalah teladan kita. Makanya ayo kita menjadi teladan-teladan yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Doa syafaat itu enak loh saudara. Ya kita mendoakan orang lain, tetapi orang yang kita doakan nggak tahu kita doakan. Loh gitu, itu memberkati yang luar biasa loh kata Tuhan. Itu memberi tangan kanan, tangan kiri nggak tahu gitu loh saudara. Ayo saya anjurkan untuk menjadi pendoa syafaat ya, yang setia kepada Tuhan, selalu memuji Tuhan, selalu berjalan dalam kebenaran Allah setiap harinya, supaya kita tidak menjadi yatim piatu dan para janda, dan kita lepas dari kecemaran dunia. Itu loh saudara ya. Ayo sing semangat saudara.
Saya itu ya apa ya, nggak tahu ya, sukacitanya itu setiap hari itu nggak bisa berhenti saudara, karena Allah itu selalu lakukan perkara-perkara yang besar. Beberapa hari ini wedangan saya sangat luar biasa ya. Saya itu sampai heran, kenapa ya kok sama Tuhan kok sekarang waktunya itu diperpendek lagi saudara. Saya buka jam 12 itu jam 5, jam 6 itu sudah habis saudara. Makanan habis, ya yang titip-titip juga habis. Jadi saya senang juga gitu loh ya saudara. Yang titip-titip makanan habis, jadi nasi habis, dan ya itulah. Makanya saya nggak bisa berpikir bahwa itulah kerja Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dipersingkat waktunya untuk mendapat rezeki ya. Kalau kemarin saya pernah baca itu, lihat itu adalah kalau orang yang pekerja keras yang akan mendapat kekayaan, berarti tukang becak lah yang akan mendapat pekerjaan yang uang yang banyak. Tetapi kan tidak begitu saudara. Kalau yang pekerja keras adalah kuli bangunan, berarti mereka akan memiliki kekayaan dan sebagainya gitu. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu saudara. Saudara mengejar harta seperti apapun, kalau memang itu bukan jatahnya kita. Nah gini loh saudara, berkat yang dari Tuhan itu kelihatan ya. Kalau Tuhan memberkati kita, uangnya pasti bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bermanfaat bagi sesama yang lain. Nah itu berarti benar berkat-berkat Tuhan ya. Tapi kalau berkat-berkat setan, yaitu berkat-berkat dari kuasa kegelapan, selama ini harta kita kemana? Untuk apa gitu loh. Kalau untuk kedagingan, untuk kepuasan hawa nafsu, untuk kepuasan daging kita, itu berarti dari bapa pendusta saudara. Tetapi kalau harta kita dari kekayaan kita yang kita berikan ini untuk kemuliaan Tuhan ya, untuk membantu para yatim, para janda, dan melepaskan kita dari kecemaran dunia, ibadah kita semakin bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Mengasihi sama seperti diri sendiri, itu bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Itulah bukti bahwa itu berkat-berkat dari Tuhan. Yang benar-benar murni dari Tuhan akan seperti itu saudara, bermanfaat bagi orang banyak. Tetapi kalau harta kita hanya untuk kepentingan hawa nafsu kita dan golongan kita, dan seperti itu, berarti itu masih di dalam Galatia 5 ayat 19. Oke, sampai ketemu lagi pada season berikutnya. Kita akan sambung lagi ya, belajar firman Tuhan yang sungguh luar biasa, sederhana, hal-hal yang sudah saya alami, firman-firman Tuhan. Kenapa tidak bisa tiap hari ya saudara firman Tuhan saya sampaikan? Karena ternyata saya belum mengalami apa-apa ya, firmannya belum terjadi atas diri saya nggak bisa cerita. Tetapi kalau sudah firman itu menjadi bagian dalam hidup saya dan saya bisa mempraktekkan, baru saya ceritakan, karena firman itu sudah menjadi rema gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi, sampai dalam season berikutnya bersama Tuhan Yesus kita bisa di One Way Ministry. Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan secukupnya, karena tingkat-tingkat langit surgawi sudah Engkau bukakan bagi kami dengan berkat Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Haleluya, amin, amin, amin. Karena Engkau Allah kami yang hidup, yang memiliki kuasa, kerajaan, kuasa, kemuliaan, dan keagungan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu. Semangat, 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 semangat.